Stoikisme adalah filosofi yang mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan dengan ketenangan dan kebijaksanaan, mengatasi tantangan dengan sikap yang tenang, dan memahami apa yang benar-benar berada dalam kendali kita. Selamat datang di channel Stoik kita. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 7 perilaku orang yang memiliki pola pikir Stoikisme. Stoikisme adalah filosofi kuno yang mengajarkan kita cara menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Dalam video ini, kita akan mengulas perilaku-perilaku khas yang menunjukkan penerapan prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lewatkan kesempatan untuk memahami bagaimana pola pikir ini bisa membantu kita menghadapi berbagai situasi dengan lebih bijaksana. Mari, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika kamu suka dengan video ini, berikan like dan bagikan kepada teman-temanmu yang mungkin juga tertarik dengan Stoikisme. Terima kasih sudah menonton dan dukung terus channel ini. Berikut adalah 7 perilaku yang umum ditemukan pada orang-orang dengan pola pikir Stoikisme. 1. Mengendalikan reaksi emosional. Orang dengan pola pikir Stoik tidak membiarkan emosi mereka menguasai keputusan atau tindakan mereka. Mereka berusaha untuk tetap tenang dan rasional, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan atau kesulitan. Mereka memahami bahwa meskipun mereka tidak selalu bisa mengendalikan peristiwa eksternal, mereka dapat mengendalikan cara mereka meresponnya. Dalam pandangan Stoik, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk memilih respon kita terhadap situasi yang kita hadapi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, yaitu sikap dan tindakan kita sendiri. Dengan mengembangkan kebiasaan ini, seseorang dapat mengurangi dampak negatif dari peristiwa eksternal yang tidak bisa mereka ubah. Penerapan prinsip Stoik dalam kehidupan sehari-hari melibatkan latihan mindfulness dan refleksi diri. Ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, orang dengan pola pikir Stoik akan mengevaluasi situasi secara objektif, tanpa membiarkan emosi seperti kemarahan atau kecemasan mengambil alih. Mereka mungkin menggunakan teknik seperti pemikiran rasional untuk menganalisis situasi dan menentukan respons yang paling bijaksana. Sebagai contoh, jika seseorang menghadapi kemunduran dalam karir atau mengalami konflik dalam hubungan pribadi, mereka tidak akan terjebak dalam perasaan frustrasi atau putus asa. Sebaliknya, mereka akan mencoba untuk memahami sumber masalah tersebut, menilai apa yang dapat mereka pelajari dari pengalaman itu, dan merancang strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan tersebut dengan tenang dan terkendali. Dengan demikian, prinsip Stoik membantu individu membangun ketahanan mental dan emosional yang kuat, serta memungkinkan mereka untuk menjalani hidup dengan lebih penuh dan memuaskan, terlepas dari situasi luar yang mungkin tidak ideal. 2. Fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Stoikisme mengajarkan pentingnya memusatkan perhatian pada hal-hal yang berada dalam kendali kita sendiri. Orang Stoik tidak membuang waktu dan energi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kontrol mereka, seperti perilaku orang lain atau hasil yang tidak pasti. Dalam filosofi Stoik, perhatian yang terfokus pada kendali diri membantu mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan batin. Dengan menyadari bahwa kita hanya dapat mengendalikan respon dan sikap kita terhadap situasi, kita dapat menghindari frustrasi yang timbul dari situasi yang tidak bisa kita ubah. Praktik Stoik melibatkan refleksi harian untuk mengevaluasi tindakan kita, mengidentifikasi hal-hal yang dapat kita ubah, dan menerima dengan lapang dada segala sesuatu yang tidak dalam kendali kita. Dalam menghadapi tantangan atau kesulitan, seorang Stoik akan berusaha melihatnya sebagai kesempatan untuk latihan kebajikan seperti keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, individu tidak hanya menerima keadaan tetapi juga berusaha untuk tumbuh dan berkembang melalui pengalaman tersebut.
Stoikisme mengajarkan bahwa dengan membentuk sikap kita secara sadar, kita dapat mengelola emosi dan mencapai kedamaian batin, terlepas dari keadaan eksternal yang tidak dapat kita ubah. 3. Berlatih penerimaan. Orang stoik menerima kenyataan sebagaimana adanya, tanpa terjebak dalam penolakan atau kemarahan. Mereka memahami bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan dan menerima setiap situasi dengan sikap positif, sambil tetap berusaha untuk memperbaiki apa yang dapat mereka perbaiki. Orang stoik juga percaya bahwa kebahagiaan dan ketenangan pikiran tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada bagaimana kita merespon dan mengendalikan reaksi kita terhadap situasi tersebut. Mereka menekankan pentingnya membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Dengan fokus hanya pada hal-hal yang dapat kita pengaruhi, seperti sikap dan tindakan kita sendiri, orang stoik dapat mengurangi stres dan penderitaan yang muncul dari situasi yang tidak dapat diubah. Dalam praktik sehari-hari, Stoicisme mengajarkan untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti pengendalian diri, kebijaksanaan, dan keberanian. Ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, seorang stoik akan merenungkan bahwa ketidaknyamanan atau kesulitan tersebut merupakan bagian dari pengalaman manusia dan tidak perlu mengganggu kedamaian batin mereka. Mereka berusaha untuk tetap tenang dan rasional, serta melakukan refleksi untuk belajar dari setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang tidak. Melalui cara ini, orang stoik membangun ketahanan mental dan emosional, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi kehidupan dengan ketenangan dan kebijaksanaan, sambil terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri dalam setiap kesempatan. 4. Menjaga perspektif. Mereka sering menggunakan latihan mental untuk menjaga perspektif yang luas. Misalnya, mereka mungkin memikirkan kemungkinan terburuk untuk mempersiapkan diri menghadapi kesulitan atau mengingat betapa banyak hal yang mereka miliki dan nikmati saat ini untuk menghindari rasa tidak puas. Konsep Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang harus menghadapi realitas dengan cara yang rasional dan terjaga. Latihan mental yang digunakan oleh para penganut Stoikisme melibatkan refleksi mendalam tentang apa yang benar-benar berada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Dengan merenungkan kemungkinan terburuk, atau premeditatio malorum, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan dan keteguhan. Pendekatan ini membantu mengurangi dampak emosional dari peristiwa yang tidak diinginkan, karena mereka telah siap secara mental untuk menghadapinya. Selain itu, dengan berfokus pada apa yang mereka miliki dan menghargai momen-momen sederhana dalam hidup, para stoik berusaha untuk menghindari rasa tidak puas dan kecenderungan untuk selalu menginginkan lebih. Ini dikenal sebagai latihan, gratitude, atau bersyukur, yang membantu mereka tetap bersyukur dan merasa puas dengan apa yang sudah ada, bukan terjebak dalam keinginan tanpa akhir. Dengan cara ini, mereka mengembangkan ketahanan mental dan kebijaksanaan, menjaga keseimbangan emosi dan merespon hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan. 5. Mengutamakan kebajikan. Orang stoik berfokus pada kebajikan sebagai tujuan utama hidup mereka. Mereka berusaha untuk hidup dengan integritas, keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan, memahami bahwa karakter yang baik lebih berharga daripada pencapaian materi atau status sosial. Orang stoik berfokus pada kebajikan sebagai tujuan utama hidup mereka. Mereka berusaha untuk hidup dengan integritas, keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan, memahami bahwa karakter yang baik lebih berharga daripada pencapaian materi atau status sosial. Dalam pandangan stoik, kebajikan merupakan satu-satunya kebaikan sejati, dan semua hal lain, seperti kekayaan, kehormatan, atau kesenangan, hanya memiliki nilai relatif tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada faktor eksternal yang tidak dapat kita kontrol,
melainkan pada bagaimana kita merespons dan menghadapi situasi hidup. Dengan cara ini, orang Stoik berusaha untuk mengendalikan reaksi dan sikap mereka terhadap peristiwa luar yang seringkali tidak dapat diubah. Mereka berlatih untuk menerima hal-hal yang berada di luar kendali mereka, sementara tetap berfokus pada bagaimana mereka dapat bertindak secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral mereka. Ini mencakup latihan untuk menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan bersyukur atas apa yang mereka miliki, alih-alih mengeluh tentang apa yang tidak mereka miliki. Pada akhirnya, filosofi Stoik mendorong individu untuk mencapai kedamaian batin melalui pengembangan diri yang konsisten dan pemahaman mendalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. 6. Berlatih refleksi diri. Refleksi diri merupakan bagian penting dari kehidupan seorang Stoik. Mereka rutin melakukan evaluasi diri untuk memahami tindakan mereka, mengenali kelemahan, dan mencari cara untuk berkembang secara pribadi. Ini membantu mereka untuk tetap selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Stoik. Dalam filosofi Stoik, refleksi diri adalah alat untuk mencapai kebijaksanaan dan ketenangan batin. Stoik percaya bahwa hanya dengan memahami diri sendiri, seseorang dapat mengelola emosi dan reaksi mereka dengan lebih baik. Setiap hari, seorang Stoik mungkin meluangkan waktu untuk menilai bagaimana mereka menghadapi tantangan, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, dan sejauh mana mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip seperti kebajikan, kontrol diri, dan penerimaan. Refleksi ini tidak hanya mencakup penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan, tetapi juga melibatkan pertanyaan mendalam tentang apakah tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai Stoik seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Dengan melakukan evaluasi ini secara teratur, seorang Stoik dapat mengidentifikasi area di mana mereka perlu berusaha lebih keras, serta merayakan kemajuan mereka dalam hidup yang sesuai dengan filosofi mereka. Lebih jauh lagi, refleksi diri memungkinkan seorang Stoik untuk mengatasi kecenderungan negatif seperti kemarahan, kesombongan, atau ketidakpuasan. Dengan merenungkan bagaimana perasaan tersebut memengaruhi tindakan mereka dan bagaimana mereka dapat menghadapinya dengan cara yang lebih konstruktif, seorang Stoik berusaha untuk meminimalisir dampak negatifnya dan memperkuat ketenangan dan kepuasan batin. Akhirnya, refleksi diri yang konsisten mendukung proses pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Melalui evaluasi terus-menerus, seorang Stoik dapat memperbaiki cara mereka berinteraksi dengan dunia, mengembangkan ketahanan terhadap kesulitan, dan memperdalam pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri dan tempat mereka dalam kehidupan. Ini adalah perjalanan berkelanjutan menuju kebaikan dan kebahagiaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Stoik. 7. Menjaga kesederhanaan. Kesederhanaan dan pengendalian diri adalah ciri khas orang Stoik. Mereka tidak terjebak dalam keinginan berlebihan atau materialisme. Sebaliknya, mereka menghargai kepuasan yang sederhana dan berusaha untuk hidup dengan cukup, tanpa membuang-buang sumber daya atau energi pada hal-hal yang tidak penting. Dalam filsafat Stoikisme, kesederhanaan dan pengendalian diri bukan hanya sekadar pilihan gaya hidup, tetapi merupakan inti dari kebijaksanaan sejati. Para Stoik meyakini bahwa kebahagiaan yang abadi tidak bergantung pada kekayaan material atau pencapaian luar. Sebaliknya, mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari penerimaan dan pengendalian terhadap apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Dengan mengutamakan kesederhanaan, orang Stoik berfokus pada aspek-aspek kehidupan yang benar-benar penting dan bermanfaat. Mereka menghindari kesenangan sesaat yang seringkali mengarah pada ketergantungan dan kekecewaan. Dalam prakteknya, ini berarti memilih hidup yang lebih sederhana, mengurangi keinginan yang tidak perlu, dan lebih menghargai kebahagiaan yang datang dari hubungan yang bermakna, pencapaian pribadi, dan kegiatan yang memuaskan secara batin.
Pengendalian diri adalah aspek kunci dari filosofi ini. Para Stoik percaya bahwa dengan mengendalikan reaksi dan emosi kita dapat mencapai kedamaian batin. Ketika kita tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan atau kemarahan, kita dapat menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam hidup kita. Ini juga melibatkan kemampuan untuk menerima kenyataan dan situasi di luar kendali kita dengan sikap tenang dan bijaksana. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat membangun ketahanan mental dan mencapai kesejahteraan yang lebih mendalam, bukan dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa dalam kesederhanaan dan pengendalian diri, kita menemukan kekuatan dan kebebasan sejati. Dengan mengadopsi perilaku-perilaku ini, seseorang dapat lebih mudah mencapai ketenangan batin dan kebijaksanaan, serta menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Stoikisme menawarkan alat yang berguna untuk mengelola stres dan mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Demikian 7 perilaku orang-orang yang memiliki pola pikir atau mindset Stoikisme. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa, salam Stoikita.